Skor 4-2 terasa tidak layak bagi Borussia Dortmund yang sebelum kekalahan di Allianz Arena itu menjaga reputasi sebagai salah satu tim dengan pertahanan yang baik. Kebobolan hanya 31 gol saja, nomor 3 paling baik setelah Union Berlin dan Bayern München sendiri. Kini Dortmund sudah kemasukan 35 gol, merosot ke posisi kelima tim terbaik dalam hal pertahanan bersama dengan Freiburg. Mari kita cek apa saja alasan Die Roten bisa sampai menang 4 gol sebelum sedikit kelengahan dari pasukan Thomas Tuchel menyebabkan mereka kebobolan 2 gol jelang akhir. Alasan yang pertama, blunder kiper Dortmund menghancurkan semangat. Selama 12 menit dan 48 detik pertama, Dortmund tampil sangat percaya diri, menguasai bola dan mencoba serangan-serangan ke dalam kotak penalti tuan rumah. Total ada 5 percobaan serangan dari tim kuning selama 10 menit pertama sebelum Die Roten bisa mencatatkan upaya pertamanya. Selang 2 menit kemudian terjadilah bencana itu. Sepakan jarak jauh dari Dayo Upamecano terarah sedikit di luar kotak dan kiper Gregor Kobel maju menutup ruang dan coba membersihkannya dengan kakinya karena tepat berada di perbatasan kotak penalti. Ada resiko handball jika ngotot menggunakan tangan. Tetapi apa yang terjadi, bola memantul liar setelah menyentuh rumput dan berbelok sedikit memantul tipis di tulang kering kiper BVB itu dan melayang ke gawangnya yang kosong melompong. Gregor Kobel hanya bisa menyesali nasibnya. Sang kiper terpilih sebagai man of the match sebanyak 3 kali selama musim 2022-23, 2 kali di Liga Champions, yaitu saat melawan Chelsea yang usai dengan kemenangan 1-0 dan hasil imbang 0-0 di Westfalenstadion kontra Manchester City. Satu sisanya dia menjadi man of the match dalam kemenangan 0-2 di kandang Bayer Leverkusen. Alasan kedua, mentalitas inferior BVB saat mereka datang ke Allianz. Blunder kiper Gregor Kobel seperti menjadi titik balik. Semangat para pemain Dortmund runtuh seketika dan Bayern berbalik menjadi pengendali permainan setelah itu. Ini merupakan sesuatu yang tidak diperlukan sama sekali. Bahkan tanpa blunder sang kiper pun, BVB selalu datang ke Allianz Arena dengan mentalitas inferior. Kemenangan 4-2 itu merupakan kemenangan Der Klassiker ke-9 kalinya secara beruntun oleh Bayern di Allianz Arena dengan skor agregat 37 gol memasukkan berbanding 8 kebobolan. Alasan ketiga, Die Roten sangat serius soal Der Klassiker. Big match, 2 tim paling sukses di Bundesliga dengan keduanya merebut 25 dari 29 gelar terakhir, tidak pernah dianggap sepele oleh tim asal negara bagian Bavaria tersebut. Dari 49 pertemuan terbaru antara kedua raksasa ini, tim merah menang 27 kali, kalah 13, dan imbang 9 kali. Der Klassiker selalu dianggap sebagai laga penuh gengsi oleh tim FCB. Manajemen Die Roten selalu menjaga reputasi tidak terkalahkan dan tidak tersingkirkan. Mereka memecat Julian Nagelsmann setelah kekalahan melawan Bayer Leverkusen menyebabkan tim berada di urutan kedua klasemen. Alasan nomor 4, Bayern juga serius dalam laga tim pertama melawan tim kedua. Dalam 20 pertandingan Bundesliga terbaru antara tim urutan pertama dan kedua klasemen, Bayern tidak terkalahkan. Tim posisi pertama versus tim posisi kedua tidak selalu dan tidak mesti Die Roten versus tim kuning Dortmund. Bisa sebaliknya, bisa tim lain juga. Tetapi FCB selalu tahu betul pentingnya pertandingan tim urutan pertama melawan tim urutan kedua dan itu sebabnya laga selalu dijalani secara serius dan diperhitungkan secara detail. Alasan kelima, Thomas Müller, Benjamin Pavard, dan Matthijs de Ligt. Bayern terasa membosankan dan bisa diprediksi setelah Thomas Müller ditarik keluar pada menit ke-69. Serge Gnabry yang masuk menggantikan Müller menjadi penyebab tendangan penalti Dortmund hanya 3 menit setelah dia masuk. Thomas Müller sudah berusia 33 tahun tetapi menjadi motor tim dengan positioningnya selalu tepat, bisa membaca arah permainan dan mencegat passing-passing penting sebelum meneruskannya ke depan. Benjamin Pavard tidak lagi menjadi pemain pengirim passing yang membosankan. Sesekali dia mencongkel bola ke arah depan.
Sementara itu, Matthäus de Ligt mengirim 2 assist dari 4 gol kemenangan di Rotten. Alasan nomor 6, Bayern tidak pernah kalah jika Kingsley Coman mencetak gol. Pemain ini, Kingsley Coman, sudah mengukuhkan reputasi sebagai penentu kemenangan FCB. Setiap kali Coman mencetak gol, tim merah tidak pernah kalah. Sudah 31 kemenangan dan 1 kali imbang. Sementara itu, dalam menghadapi Dortmund, ini merupakan gol kedua Kingsley Coman dengan gol pertamanya terjadi pada 4 Desember 2021 ketika di Rotten kalah 2-1 di Westfalen Stadion. Alasan nomor 7, sudah tidak ada lawan berat sampai akhir musim. Jika ada alasan lain Bayern akan mampu mempertahankan puncak klasemen itu karena lawan-lawan berat sudah habis dalam sisa 8 pekan sampai akhir musim. Cuma ada 3 tim yang berhasil menaklukkan FCB sepanjang musim ini, yaitu Augsburg, Borussia Mönchengladbach, dan Bayer Leverkusen. Ketiganya sudah selesai mereka hadapi 2 kali masing-masing. Tersisa Leipzig saja yang cukup berat pekan kedua sebelum akhir musim, selain mungkin Freiburg, tim urutan keempat klasemen Bundesliga pada 8 April. Alasan nomor 8, faktor Thomas Tuchel. Manajer baru hampir selalu berakhir dengan kemenangan. Para pemain lebih determinan daripada biasanya dalam usaha menyenangkan pelatih anyar. Mengapa? Karena sang pelatih memiliki kekuasaan merekomendasikan siapa dijual, siapa dipertahankan, dan siapa dipinjamkan pada jendela transfer berikutnya. Dijual serta dipinjamkan bisa mengancam harga diri, juga mengancam harga jual dan harga gaji yang ditawarkan. Jadi selalu penting untuk patuh pada instruksi Thomas Tuchel. Namun sang bekas pelatih Chelsea itu sendiri mengecilkan peran dirinya, mengatakan tidak ada yang namanya faktor Tuchel. Alasan ke-9, Tuchel seperti biasa tidak puas. Jangan sering-sering tidak puas, bos. Bisa mengancam popularitas manajer kalau terus-menerus menekan anak buah. Tuchel yang baru saja menggantikan Julian Nagelsmann mengatakan Bayern perlu memperlihatkan lebih banyak kontrol dan dominasi. Di Rotten memulai laga secara gugup, membiarkan BVB mendominasi pertandingan selama 12 menit pertama, sebelum blunder dari kiper Gregor Kobel meruntuhkan moral para pemain tim kuning. Masih ada ruang untuk perbaikan, kata Tuchel. Bagaimana pendapat Anda soal laga Der Klassiker ini? Bisakah Bayern mempertahankan keunggulan di puncak klasemen Bundesliga sampai dengan akhir musim? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa klik like, subscribe, serta tendang loncengnya.